Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrani R dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teori ilmu komunikasi yang telah saya analisis mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 13. Pertemuan pertama mengenai teori. Teori diistilahkan seperti sebuah pisau yang memiliki pencipta, memiliki warna, pegangan dan bentuk. Sama halnya seperti teori, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam teori, yaitu yang pertama, teori ada penemunya. Yang kedua, teori ada substansi atau isi dari teori tersebut. Isi dari teori tersebut terdiri atas yang pertama definisi teori, yang kedua ada asumsi, yang ketiga teori memiliki konsep, yang keempat ada pengaplikasian teori, lalu yang kelima ada studi kasus. Selanjutnya ada 7 tradisi teori komunikasi, yaitu ada semiotika, fenomenologi, sosiopsikologi, sosiokultural, kritis, dan retorika. Di pertemuan kedua tentang model-model komunikasi dan gagasan teori komunikasi. Model-model komunikasi menurut para ahli, yang pertama ada model komunikasi menurut Aristoteles. Dijelaskan bahwa model komunikasi Aristoteles dikenal sebagai model komunikasi yang berpusat pada speaker atau pembicara, karena pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking yang mengirim pesan kepada khalayak. Lalu yang kedua ada model komunikasi Laswell. Model komunikasi ini awalnya dikembangkan untuk menganalisis komunikasi massa, namun pada perkembangannya kemudian komunikasi ini juga dipakai untuk menganalisis komunikasi interpersonal atau komunikasi kelompok. Yang ketiga ada model komunikasi Shannon dan Weaver. Dalam model komunikasi ini, komunikasi berlangsung dalam 2 proses sehingga dapat diterapkan dalam semua bentuk komunikasi. Dalam model komunikasi ini, penerima pesan berperan sebagai bagian yang pasif dalam proses komunikasi, sedangkan pengirim berperan aktif. Lalu yang keempat ada model komunikasi Berlow. Model komunikasi Berlow disebut dengan model komunikasi SMCR, yang mana model komunikasi ini adalah model komunikasi yang menitik beratkan pada proses encoding dan decoding yang terjadi sebelum penerima menerima pesan. Lalu yang kelima ada model komunikasi Barnum. Model komunikasi yang membahas komunikasi nonverbal, fokus pada pengiriman pesan yang stimulan, gangguan, serta umpan balik. Yang keenam ada model komunikasi Ostgut dan Scarl. Menurutnya bahwa dalam komunikasi terdapat 9 komponen dalam proses komunikasinya, yaitu ada sender, encoder, decoder, interpreter, message, feedback, medium, dan noise. Selain itu ada 3 model komunikasi juga. Yang pertama ada model komunikasi linear, model komunikasi yang berlangsung satu arah. Lalu ada model komunikasi transaksional, yaitu model komunikasi yang mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, konteks hubungan, dan konteks budaya. Lalu ada model komunikasi interaksi, yaitu model komunikasi yang digunakan media baru seperti internet atau media komunikasi modern. Pertemuan ketiga materi tentang perkembangan teori. Ada 7 tradisi teori komunikasi menurut Robert Chair. Yang pertama, semiotika, yaitu teori ini membahas tentang tanda atau simbol dalam komunikasi. Yang kedua, ada fenomenologi. Dalam teori ini, manusia secara efektif menginterpretasikan pengalaman mereka sehingga mereka dapat memahami pengalaman personal dan langsung dari lingkungan. Yang ketiga, ada sibernetika. Teori ini membahas tentang suatu sistem di mana berbagai elemen yang terdapat di dalamnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Yang keempat, ada sosiopsikologi. Teori yang mempelajari individu sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu individu dengan individu yang lainnya. Yang kelima, sosiokultural. Teori ini membahas mengenai interaksi manusia sebagai makhluk sosial, baik antara kelompok masyarakat dan antar budaya. Yang keenam, kritis. Teori ini menjelaskan bahwa kekuasaan dan keistimewaan yang dimiliki suatu kelompok serta penindasan yang dimiliki oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain merupakan bentuk komunikasi tertentu di masyarakat. Yang ketujuh, ada retorika.
adalah teori tentang kemampuan manusia dalam menggunakan bahasa dan simbol untuk memengaruhi siapa saja yang di dekatnya dan membangun dunia mereka tinggal. Pertemuan keempat tentang teori interaksi simbolik dan dramaturgi. Teori interaksi simbolik merupakan teori yang menekankan pada hubungan antara simbolik dan makna tentang bagaimana manusia untuk menciptakan makna dan struktur di masyarakat melalui percakapan. Ada 3 konsep penting dalam interaksi simbolik, yaitu pikiran atau mind, diri atau self, dan masyarakat. Selanjutnya, teori dramaturgi. Dramaturgi adalah sandiwara kehidupan yang disajikan oleh manusia yang memiliki 2 sisi yang berbeda dalam alur kehidupannya, yaitu front stage dan backstage. Fokus pendekatan dramaturgi adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka ingin lakukan atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Teori ini diperkenalkan oleh Erving Goffman. Selanjutnya, pertemuan kelima. Pertemuan kelima membahas mengenai teori disonansi kognitif dan teori simbolis. Teori disonansi kognitif atau perasaan yang tidak seimbang adalah perasaan ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten. Teori disonansi kognitif dicetuskan oleh Fiske dan Shelley pada tahun 1984. Teori ini menjelaskan mengenai pembentukan sikap, perubahan, dan keterhubungan antara kognisi, sikap, emosi, dan kecenderungan perilaku manusia. Selanjutnya, teori simbol oleh Susanne Langer. Teori ini diciptakan oleh Susan. Dasar pemikiran Langer menjelaskan bahwa simbolisme mendasar pengetahuan dan pemahaman semua manusia. Simbol digunakan dengan cara yang lebih kompleks dengan membuat seseorang untuk berpikir tentang sesuatu yang terpisah dari kehadirannya. Sebuah simbol adalah konseptualisasi manusia tentang suatu hal, sementara tanda atau sign adalah sebuah stimulus yang menandakan kehadiran dari suatu hal. Lalu selanjutnya, pertemuan keenam. Pertemuan keenam membahas mengenai teori pelanggaran harapan dan pengurangan ketidakpastian. Yang pertama, teori pelanggaran harapan. Teori ini digagas oleh George Burgon dan Steve Jones dan disebarkan oleh J. Burgon pada tahun 1978 yang menjelaskan konsekuensi perubahan jarak dan ruang pribadi selama proses interaksi komunikasi antar pribadi berlangsung. Teori ini ada untuk mengetahui bagaimana pengaruh komunikasi nonverbal terhadap perilaku. Lalu, teori pengurangan ketidakpastian. Teori pengurangan ketidakpastian dirumuskan oleh Richard Calabrese dan Charles Berger. Teori ini digunakan untuk menjelaskan proses komunikasi antara 2 orang yang tidak saling kenal sebelumnya sehingga berupaya mencari informasi guna mengurangi ketidakpastian. Lalu di pertemuan ketujuh membahas mengenai teori bahasa dan teori tanda verbal. Yang pertama, teori bahasa. Teori bahasa digagas oleh Ferdinand de Saussure. Dalam teori ini dijelaskan bahwa studi mengenai bahasa dipengaruhi oleh semiotika dan sebaliknya. Penting juga untuk mengetahui struktur bahasa karena struktur bahasa mempengaruhi pesan. Saussure membuat perbedaan tegas antara bahasa formal yang disebut language dan penggunaan bahasa yang dalam komunikasi disebut parole atau percakapan. Bahasa atau language adalah sebuah sistem baku yang dapat dianalisis terpisah dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat umum atau objektif, sedangkan pengucapan atau parole adalah kegunaan dari bahasa untuk mencapai tujuan yang bersifat subjektif. Lalu selanjutnya, teori tanda nonverbal. Teori ini diciptakan oleh Jude Bourgon, menjelaskan bahwa kode nonverbal adalah sekumpulan perilaku yang digunakan untuk menyampaikan diri. Jude Bourgon juga menggolongkan sistem kode nonverbal seperti halnya memiliki beberapa struktur sifat tanda. Nonverbal seringkali ditunjukkan secara spontan, contohnya ketika seorang cemas, seringkali bermain-main dengan menggoyangkan kaki. Lalu pada pertemuan ke-9 membahas mengenai teori penetrasi sosial dan pertukaran sosial. Yang pertama,
Teori penetrasi sosial. Penggagas dari teori penetrasi sosial adalah Irwin Altman dan Dalman Taylor. Teori ini menggambarkan sebuah proses ikatan hubungan di mana individu-individu bergerak dari komunikasi superficial atau tidak akrab menuju komunikasi lebih intim. Keintiman di sini bukan secara fisik tetapi dimensi keintiman yang lain termasuk intelektual dan emosional hingga pada batasan di mana pasangan melakukan kegiatan bersama. Lalu teori pertukaran sosial. Teori pertukaran sosial adalah salah satu teori sosial yang mempelajari bagaimana seseorang menjalin hubungan dengan menentukan keseimbangan antara keuntungan dan pengorbanan yang didapatkan dari hubungan tersebut. Lanjut, pertemuan ke-10 materi mengenai dialektika relasional dan teori manajemen privasi. Yang pertama, teori dialektika rasional. Teori dialektika rasional merupakan sebuah teori komunikasi yang menyatakan bahwa hubungan dicirikan ketegangan atau konflik antar individu. Konflik tersebut terjadi ketika seseorang mencoba memaksakan keinginannya terhadap orang lain. Di dalam seluruh bagian sebuah hubungan terdapat dorongan dan tarikan dari keinginan yang bertolak belakang. Lalu teori manajemen privasi. Teori manajemen privasi adalah teori yang memilah dan menjelaskan kompleksitas proses pembukaan privasi dan keterbukaan seseorang. Seseorang akan memutuskan apa yang akan diungkapkan dan apa yang dirahasiakan oleh seseorang bukanlah keputusan yang dapat langsung diambil. Lanjut pertemuan ke-11 mengenai teori groupthink dan teori budaya organisasi. Teori groupthink digagas oleh Irving Lester Janis. Teori ini muncul dari pengembangan hasil penelitian Kurt Lewin tentang kohesivitas kelompok pada tahun 1930. Dalam teori ini dijelaskan bahwa setiap orang hidup berkelompok, baik di lingkungan sosial, di tempat kerja, yang menghabiskan banyak waktu kegiatan mereka di dalam kelompok tersebut. Teori budaya organisasi. Teori ini ditemukan oleh Clifford James pada tahun 1962 sampai 2006 dan dikembangkan oleh Michael dan Nick. Grace menganalogikan budaya dengan metafora jaring laba-laba. Manusia mengintai jaring-jaring budaya secara bersamaan dan jaring-jaring tersebut mempengaruhi manusia, sedangkan Pachanowski dan O'Donnell menerapkan pendekatan antropologi dalam mengkonseptualkan teori budaya organisasi. Pertemuan ke-12 mengenai teori spiral keheningan dan teori ekologi media. Teori keheningan spiral dicetuskan oleh Elizabeth Noelle Neumann. Teori ini mengajukan gagasan bahwa orang-orang yang percaya bahwa pendapat mereka mengenai berbagai isu publik merupakan pandangan minoritas cenderung akan menahan diri untuk mengemukakan pandangannya. Secara singkat, teori ini menjawab pertanyaan mengapa orang-orang dari kelompok minoritas sering merasa perlu untuk menyembunyikan pendapat dan pandangannya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Lalu, teori ekologi media. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Herbert Marshall McLuhan yang menyatakan kita memiliki hubungan yang bersifat simbiosi dengan teknologi yang menggunakan media. Kita menciptakan teknologi dan sebagai gantinya teknologi menciptakan kembali diri kita. Ekologi media membahas tentang perkembangan teknologi komunikasi khususnya pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Lalu pada pertemuan ke-13 ada materi tentang teori uses and gratification dan teori agenda setting. Teori uses and gratification dipelopori oleh tiga tokoh utama yaitu Elishu Katz, J.G. Bloomberg dan Mikhail Gurevich. Adanya teori ini diawali dari pernyataan Katz pada sebuah artikel untuk menanggapi apa yang dikatakan oleh Bernard. Pada saat itu Bernard menyatakan bahwa komunikasi akan mati, namun Katz menanggapi pernyataan itu tidak benar karena yang sedang dalam kondisi tidak baik adalah komunikasi massa, karena pada saat itu komunikasi massa dianggap hanya sebagai sebuah persuasi. Lalu teori agenda setting. Teori agenda setting adalah teori jika media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media itu akan mempengaruhi khalayak untuk menganggapnya penting.
Asumsi dasar dari teori ini adalah pers dan media tidak mencerminkan realitas yang sebenarnya, melainkan mereka membentuk dan mengkonstruksi realitas tersebut. Pers dan media berperan sebagai gatekeeper. Media menyediakan beberapa isu dan memberikan penekanan lebih kepada isu tersebut, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada publik untuk menentukan isu mana yang lebih penting dibandingkan dengan isu lainnya. Baik, itulah tadi hasil analisis mengenai materi teori ilmu komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.